Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora. Lama ya Aurora nggak reading lagi. Untuk kali ini ngelihat re-energi kamu itu seperti apa. Tentu saja di sini bisa resonate 100%, 90%, 80% ya. Dan tentu petunjuk energi ini nggak mungkin semuanya. Karena sebelum Aurora, Sang Pencipta tuh nggak akan memberitahu segalanya, tapi kita harus masih beruntung karena diberikan petunjuk untuk supaya buat kita gimana caranya istilahnya untuk kita jadiin bahan pertimbangan ya, seperti itu. Seperti biasa yang positif aminin, untuk yang negatif justru jangan ditolak tapi jangan dipercaya, tapi itu tandanya Anda dikasih fee untuk diwanti-wanti supaya nggak terjadi situasi atau hal yang buruk di kehidupanmu, seperti itu ya. So di sini untuk Anda yang sudah bergabung di channel langganan meditasi, Aurora ucapkan terima kasih dan selamat welcome bergabung. Bersiap-siaplah Anda untuk bekerja, wahai petugas cahaya. Semoga mendapatkan berkah, karomah, petunjuk intuisi ke depannya. Dan juga Aurora mungkin di minggu depan, kalau nggak hari Senin, Selasa ya, aku lihat hari baiknya dulu. Aku akan live untuk menjelaskan tentang dimensi 4, apakah Anda merasa di dimensi tersebut apa enggak ya. Karena ada beberapa yang sudah bertanya. Ya, sekaligus di sini kita isi dengan meditasi bersama dengan bimbingan Aurora langsung minimal seminggu sekali ya karenanya. Dan untuk setiap harinya silakan meditasinya yang ada di live 1, live 2 ya, yang di live secara nggak berbayar ya. Terus kemudian seminggu sekali bersama Aurora. Kita sama-sama supaya nggak terlalu abot, nggak terlalu berat. Karena aku lihat banyak sekali di antara Anda yang masih menjalani siklus yang cukup berat ya, sehingga kadang sudah terbebas tapi kok masih sulit karena mungkin adanya serangan-serangan karmik atau energi toksik ya. Sambil nanti Aurora akan menjawab Q&A ya untuk 10 orang di channel langganan. Aurora juga akan menjelaskan apa itu dimensi 4. Kemudian Aurora akan menjelaskan apa itu namanya karmik ya. Karmik nggak cuma satu energi, ada beberapa yang namanya energi karmik seperti itu ya. So di sini Aurora sudah menarik 6 kartu, aku readingkan dulu ya sambil aku acak kartu ya. Sekali lagi yang positif aminin, yang negatif jadiin himbauan ya. Jangan langsung dipercaya, jangan ditolak, tapi warning, wanti-wanti untuk kita semua ya. Oke, 8 kartu sudah. Di sini energi kamu saat ini ya. Mungkin yang sedang kamu rasakan atau yang mungkin akan sedang kamu jalani di bulan Juli ini ya. Jadi ini khusus reading untuk di bulan Juli ketika Anda melihatnya tahun 2024 ya. Ini aku melihat di sini ada sebuah kartu King of Wands, King of Swords, Nine of Wands dan juga Nine of Coin di kartu 4 pertama. Aku melihat di sini ada situasi toksik yang sudah berhasil kamu lalui, sudah berhasil kamu lewati ya. Yang kemungkinan di kemudian hari situasi ini akan datang lagi kepada kamu. Karena apa? Karena di sini mungkin ada keinginan dari sesuatu hal yang nggak baik ini supaya kamu ini nggak merasakan lagi nggak semakin sukses, nggak semakin bahagia gitu. Karena di sini kamu sudah pernah lolos ya. Jadi di sini aku lihat ada kartu King of Swords yang artinya apa? Di sini kamu sempat dicegat oleh energi yang mati-matian ingin menghantam kamu atau dengan dalih membeli pelajaran hidup ke kamu, itu membuat kamu sempat marah. Ternyata kok seseorang atau sesuatu ini yang kamu anggap baik, bijak, justru dia yang menghalangi langkahmu selama ini. Seperti itu. Tapi justru di sini kamu semakin dihajar, kamu semakin yakin bahwa yang berhak mengajar kamu itu hanya semesta. Semesta pun yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta. Ya. Namun di sini justru ketika keyakinanmu itu muncul, kamu nggak diajar, justru kamu diberikan kesuksesan dan kelimpahan. Jadi aku melihat beberapa dari Anda sudah bagus secara finansial, secara energi. Bahkan kamu mungkin saat ini ada yang mulai sembuh dari sakit. Jadi kamu mulai bangkit ya. Aku melihat banyak di antara kamu yang sudah menjalani kelimpahan. Ya, jalan keluar. Seperti itu. Jadi di sini aku melihat orang-orang yang tadinya ingin berusaha mencelakakan kamu ini nggak berhasil. Ya, mereka dalihnya itu benar. Ingin nyalain kamu tuh merasa benar karena dirasa kamu mungkin menyimpang atau kamu nggak bagus lah atau apa menurut mereka jalannya. Jadi kamu ingin dihajar oleh mereka tapi semesta nggak ngizinin. Karena apa? Karena kamu sadar bahwa yang boleh mengajar kamu itu hanya semesta. Semesta pun yang diizinkan oleh Sang Pencipta. Nah di sini akhirnya prasangka baikmu kepada Sang Pencipta bahwa Sang Pencipta itu Maha Kasih, Maha Penyayang ini berimbas kepada apa? Kepada ranah spirit kamu yang semakin meningkat. Kamu orang-orang yang nggak putus asa di dalam pencarian jati diri. Kamu orang-orang yang nggak putus asa dalam menjalani kehidupan. Sehingga situasi kelimpahan kesuksesan ini menghampiri kamu sekarang. Ya, di bulan Juli ini
banyak sudah yang terbangun spiritnya, berkelimpahan, berkecukupan, bahkan bisa keluar dari situasi yang sempat ingin mencekik kamu gitu ya. Nah di sini aku melihat ada orang-orang yang masih nggak terima dengan pencapaian kamu ini, ingin berusaha menjaga langkah kamu supaya kamu ini nggak lolos gitu loh, supaya kamu ini, karena mereka itu tahu kayaknya kamu ini adalah orang-orang yang mulai lolos dari siklus kutu karma apapun. Nah di sini mereka nggak mau, di sini mereka maunya kamu tetap seperti yang kemarin, yang galau, yang mungkin lagi-lagi datang atau lagi-lagi membutuhkan seseorang ini. Jadi mereka nggak ingin kamu mandiri dan independen, aku lihatnya ya, aku lihatnya seperti itu. Bahkan di sini aku melihat ada di antara kamu yang masih merasakan sedikit guncangan hebat dari sikap toksik mereka ini, ya, yang berusaha menghancurkan kamu lewat sihir, berusaha menghancurkan kamu lewat level-level dimensi lain, ya, aku lihatnya seperti itu. Ya, so kita lihat aja dulu gimana ke depannya ya. Dan di sini aku melihat ada Princess of Swords. Yang artinya apa? Di sini aku melihat ada orang-orang yang masih ingin membalas dendam ke kamu. Mereka ingin balas dendam atas kekalahannya yang sekarang karena tidak berhasil mengusik kehidupan kamu. Ya. Mereka datang ingin ngajak berantem kamu. Pokoknya nggak mau lah lihat kamu ini adem ayem, itu nggak suka. Karena apa? Karena mereka ketakutan. Mereka takut kalau kamu nanti dibiarin aja, kira-kira kamu nanti kalau sukses berhasil mendapatkan pasangan baru atau kamu mendapatkan pencapaian baru, kira-kira nanti kamu ganti berantemin mereka dengan kekuatan kamu nggak ya? Jadi di sini mereka memang ada yang mencegah, ada sesuatu yang mencegah supaya kamu nggak mencapai ranah spirit yang bagus. Karena takut kalau kamu nanti ngerti caranya, kamu bisa balikin serangan-serangan mereka. Kamu bisa menghimpun kekuatanmu sendiri untuk menangkis apapun situasi dark magic yang mereka lakukan ke kamu. Ya, mereka takut kamu bisa mempengaruhi lingkungan-lingkungan yang selama ini diajak untuk bergosip tentang kamu, kemudian bales nyerang mereka. Jadi di sini aku melihat mereka sedang mencari ketenaran dengan jelek-jelekin kamu. Supaya apa? Ya supaya kamu ini nggak fokus kepada pencapaian kamu, supaya kamu nggak fokus dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Jadi ingin dihajar lagi. Ya, ada situasi toksik yang ingin menghajar lagi supaya gempur kamu, supaya kamu ini nggak jadi nikmatin masa-masa jaya kamu sekarang, gitu, ya. Tapi nggak bisa, ya, nggak bisa. Di sini aku melihat kamu adalah orang-orang yang sudah siap untuk memperbaiki diri kamu. Di sini kamu sudah orang-orang yang sudah benar-benar siap untuk mencapai tingkat spirit kamu lebih bagus lagi. Ya agamais, ya spiritualis. Pokoknya di sini kamu udah nggak mau lagi digoblok-goblokin atau dimanipulatif. Aku lihatnya nggak bisa. Mereka nggak bisa. Mereka mau nyekah nggak bisa. Bahkan di sini aku lihat ada sebagian dari mereka pun akhirnya kayak tiba-tiba datang nggak jadi penjilat gitu, ganti curhat ke kamu. Pokoknya ingin nutupin kesalahan ke kamu, atau istilahnya mereka takut ya. Mereka takut sama pencapaian aura positif kamu. Ya. Mungkin di sini kalau aku lihat kamu ini saat ini dipandang oleh mereka adalah orang yang benar-benar gigih ya, gigih berjuang, gigih berusaha. Jadi di sini energi-energi positif kamu yang dibantu oleh semesta ya, melalui izin Sang Pencipta Spama Aurora, yang sebentar lagi akan mendapatkan situasi mendapatkan situasi enak yang selama ini kamu impikan. Ini tercium oleh kubu kiri, oleh kubu mereka. Dan di sini akhirnya kubu kiri ini memanfaatkan orang-orang yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang kamu supaya balik bully kamu. Tapi nggak bisa, kamu sudah terlalu kuat di sini. Apalagi untuk kamu yang aku yakin sudah beribadah, berdoa, suka sedekah, dan apalagi di sini nanti sebentar lagi untuk kamu yang tetap melanggengkan meditasi kamu untuk terus menjaga aura positif kamu, lingkungan kamu, cakra mahkota kamu. Ini nggak bisa, kamu udah nggak bisa diusik. Ini tinggal sedikit, yaitu sedekah cahaya. Ya, bergotong royong, membela banyak orang secara kita minta izin kepada Tuhan. Di sini kamu goal sudah, ya. Kamu goal sudah. Nah, Knight of Cups. Knight of Cups ini digambarkan adalah energi yang bagus, emosi yang stabil, terus melangkah pada tujuan yang nggak akan pernah berhenti. Bahkan di sini, semakin kamu digempur oleh musuh-musuhmu siapapun itu, malah kamu semakin maju. Jadi di sini mereka yang terus gempur kamu ini justru membuat kamu semakin naik powernya, semakin bagus energinya, semakin dekat sama keberkahan karena kamu sudah sabar. Kamu ini sudah kalau dibilang kamu sudah memasuki ranah ikhlas. Jadi apapun yang dilakukan orang lain
situasi apapun toksik yang dilakukan orang lain ke kamu, ini kamu sudah nerima ikhlas, tapi nggak nerima ikhlas terus diem, ditonjok, diem, nangis, enggak. Tapi kamu tahu gimana caranya nangis, kemudian kamu tahu gimana caranya kamu untuk terhindar supaya mereka kalau nyakit itu nggak sampai kena atau nggak sakit-sakit aman, terus kamu ambil pelajaran hidupnya untuk kamu terus melangkah maju ke depan. Jadi nggak bisa. Di sini mereka mau membawa pergi keberkahan kamu, nggak bisa. Mereka dikejar ombak sendiri, tergulung sendiri, ya. Lihat ini. Bahkan aku melihat di sini ada energi yang cukup besar untuk kamu yang mungkin saat ini sedang bercinta atau punya pasangan. Kamu akan mendapatkan pasangan baru. Mungkin untuk kamu yang single janda juda, ya. Ya, untuk kamu yang saat ini mungkin sudah menikah, ya, kamu akan semakin bahagia dengan orang yang kamu cintai. Bisa jadi sih dia sudah sadar dari pelakornya, bahkan menyesali ternyata kamu adalah satu-satunya yang benar-benar sangat tulus mencintainya dan juga dia cintai seperti itu. Ya. Bahkan aku lihat di sini, untuk yang sedang ngejomblo, di sini kamu sedang dikejar-kejar banyak orang untuk menawarkan cinta, ya, untuk menawarkan cinta, ya. Dan di sini aku juga melihat power kekuatan King of Cups, yang artinya apa? Aku melihat ada banyak di antara kamu mungkin yang sedang dikejar-kejar kebutuhan atas keuangan, hutang, atau dikejar-kejar setoran. Di sini kamu akhirnya bisa mencukupi semua itu karena apa? Karena energi aura positif kamu sudah bangkit, ya, sudah bangkit. Kamu bagus, ya. Bahkan di sini aku sempat melihat kamu ada yang terpuruk banget sampai putus asa, baik di jalanan asmara, cinta, pertemanan, pokoknya nggak ending ini situasi buruknya. Pada akhirnya kamu pun akhirnya tahu harus bagaimana. Wah, di sini kamu benar-benar sudah tahu gitu loh, apa yang harus kamu lakukan karena ini sudah, jadi apa yang sudah terbiasa menimpa kamu akhirnya serap, ya, aura positif kamu bagus, akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ya. Dan di sini bahkan kalau aku melihat ada orang-orang yang mungkin sengaja ingin manas-manasin kamu, ya, supaya kamu ini terkesan minder, supaya kamu ini terkesan dasar ngejomblo, dasar nggak laku, atau lihat ini milik kamu udah jadi punya aku, tapi kamu udah nggak peduli. Power kamu sudah cukup bagus dan membuat mereka yang akhirnya manas-manasin kamu ini jadi kesel gitu loh. Bahkan akhirnya kayak bertanya-tanya, apakah sebenarnya kamu ini sudah punya orang baru, pasangan baru, atau punya sesuatu hal yang istimewa sih kok sudah nggak bisa diapa-apain, kayak gitu, ya, kayak gitu jadinya. So kita lihat aja dulu untuk karmiknya seperti apa, ya. Untuk pesan karmiknya ini seperti apa. Kok bisa-bisanya mereka masih ngeyel sama kamu yang berusaha memutus siklus, ya. Ini sifatnya mereka semakin aneh. Di sini aku melihat mereka masih nggak percaya gitu loh, ya, situasi orang-orang karmik atau mereka yang karmik ini masih nggak percaya kamu bisa bangkit dan berdiri, karena ngelihatnya kamu ini harusnya masih sakit hati, harusnya masih dendam gitu, tapi kok bisa energi kamu sebagus ini, sebangkit ini. Lihat ini. Bahkan di sini aku melihat ada beberapa orang yang berusaha untuk mempelajari cara kamu supaya bangkit. Ya, ada karmik-karmik yang berusaha untuk supaya meniru gaya dan langkah kamu. Ya, karena mereka juga udah kesel dengan sifat mereka sendiri. Tapi aku nggak tahu kenapa. Setiap kali mereka ingin berusaha nyontoh kamu, nyontrek kamu, ya, ini mereka kesetop sendiri, nggak bisa gitu, nggak boleh. Kamu nggak boleh belajarin karmik, kamu nggak boleh belajarin atau niruin gaya apa yang dilakukan oleh mereka ini yang baik gitu, seperti itu. Karena apa? Karena kalau kamu bisa mempelajari itu semua, masalahnya nanti kamu gunain untuk hancurin mereka lagi. Jadi mungkin di sini ada yang ingin masuk ke circle lingkungan kamu, pertemanan kamu, atau pekerjaan baru kamu, atau ingin kenal seperti apa yang bikin kamu sukses, ya, ada yang seperti itu. Itu kecegah setiap kali mereka ingin melihat resep kamu, kecegah. Karena apa? Karena di sini ternyata aku ngelihat Rana Semesta itu kayak mencium hawa-hawa, karena yang mereka inginkan itu ingin menghantam kamu sendiri dengan apa yang kamu dapatkan sekarang. Jadi contoh misalnya saat ini kamu sedang mendapatkan pekerjaan baru atau pacar baru. Nah di sini mungkin mereka ingin ikut campur atau masuk ke circle kamu yang seolah-olah jadi sohib, sahabat yang bagus gitu ya untuk kamu dan lingkungan baru kamu. Tapi ternyata di sini mereka itu ingin mempelajari gimana cara kamu supaya bangkit. Nah kalau sudah tahu gimana caranya bangkit, mereka ingin menggunakan cara itu untuk menghancurkan kamu. Seperti itu. Tapi mereka nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan itu justru membanting diri mereka sendiri yang toksik sama kamu. Karena apa? Karena yang kamu pelajari ini ilmu ketulusan, ilmu cahaya, ya, ilmu ikhlas, ya.
Jadi ilmu ikhlas ini kalau ditiruin sama orang-orang yang toksik ya di hidup kamu, justru kalau ternyata keikhlasan itu oleh mereka dijadikan manipulatif ya, kemunafikan, justru mereka sendiri akan dihajar oleh semesta. Itu sepahamku ya, semesta yang dari sang pencipta. Karena circle-nya nggak sesuai dengan energi kuantum atau energi energi aturan hidup, atau kalau bahasa Islamnya sunatullah ya. Jadi di sini karmik ini kosong, putus asa banget. Kosong ya. Bahkan aku melihat ada di antara mereka yang berusaha untuk meditasi cahaya, yoga jiwa supaya sembuh, supaya bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah ingin dekat sama Tuhan, mengafirmasi energi positif melalui meditasi cahaya, ilmu ikhlas gitu. Tapi di sini mereka udah kotos-kotos nggak bisa niruin cara itu. Karena apa? Karena meditasi itu kan ada pertobatan ya. Ada saat-saat kita pertobatan, terus ada saat menyebarkan aura positif dan memutus tali kutu karma ke siapapun yang merasa terjerat oleh kubu kiri, atau mungkin dirasa kamu lihat, atau misalnya rumah kamu ini sedang ada gelombang yang nggak bagus, energi negatif. Setelah meditasi yoga jiwa, kemudian diafirmasi energi positif sehingga cahaya ilahi melindungi semua. Nah, makanya di sini karmik nggak bisa kalau niruin itu, karena tujuan karmik ini masih ingin untuk manipulatif, nyerang kamu. Bahkan di sini mereka mencari tahu siapa sih yang ngajarin kamu, kenapa sih semua seperti ini gitu. Nah, nggak bisa mereka. Justru mereka akan diajar sendiri karena ini ranahnya udah malaikat yang bersih, yang penuh cahaya gitu. Jadi karmik kecil ya kalau aku bilang, tapi masih ngeyel. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Aurora akan membacakan readingan pesan ya, supaya kamu bisa waspada dan tahu seberapa besar pencapaian ranah spirit keimanan kamu ya. Oke. Di sini untuk pesannya sendiri, kalau kamu saat ini ya masih belum mendapatkan situasi yang stabil tentang apa yang kamu inginkan, di sini tandanya kamu masih harus menunggu. Ya, kamu harus menunggu. Menunggu sebentar saja. Jangan putus asa karena di sini sudah terafirmasi apa yang kamu doakan itu akan datang. Itu pesannya. Jangan putus asa. Kamu jangan terpengaruh oleh orang-orang yang ngecek kamu, apalagi ngecek kamu. Kayak, percuma kamu udah gini, ternyata gini. Kamu nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena di sini kalau kamu sampai seperti itu, nanti kamu jatuhnya akan menjadi orang yang bisa disepelekan lagi oleh karmik. Kamu jatuhnya jadi kayak karmik karena apa? Karena keputusasaan. Jangan ya, karena di sini jangan ya. Karena di sini aku melihat ada di antara kamu mungkin yang saat ini sedang termenung tentang kesusahan hidup kamu. Kayak, aduh, kapan sih aku dapat hasilnya ya? Kapan ya aku dapat jawaban semua ini ya? Aduh, kapan ya aku bisa nikmati ini? Di sini aku melihat kamu akan mendapatkannya masalahnya. Jadi kamu jangan sampai terpengaruh oleh bisikan-bisikan buruk atau negatif, karena itu semua adalah tim penguji untuk nyesatin kamu. Seperti itu, the Fool. Ya, ini ada pesan khusus yang sangat keras dari semesta ya, energi semesta. Hei, kamu sudah bangkit, kamu ini sudah orang yang lolos siklus, kamu nggak akan lagi ngalamin atau ngulangi permasalahan yang sama. Ya, tapi kamu harus percaya diri bahwa kamu sudah lulus ya. Tuh. Jangan ingat-ingat lagi yang sudah lalu. Kamu boleh tetap ingat, tapi bukan untuk kamu menoleh ke belakang. Nanti kalau kamu terus noleh ke belakang, kamu kesandung. Kalau kesandung jatuh malah keberkahannya kecer kemana-mana. Seperti itu. Fokus tentang apa yang kamu inginkan sekarang. Dengan cara pasti dengan berdoa, beribadah sebisa mungkin. Dan di sini ada kartu saran meditasi ya. Jadi tetap jaga aura positif kamu. Afirmasi energi positif kamu setiap hari itu untuk menjaga kamu supaya kamu ini nggak digempur lagi. Karena untuk kamu di sini aku lihat orang-orang yang sudah lulus, yang sudah bisa jaga magri diri kamu sendiri setiap hari itu dengan doa, ibadah, dengan berusaha nggak putus asa. Bahkan aku lihat di antara kamu banyak sekali yang sudah bisa mengheningkan cipta meditasi untuk menyatukan diri dengan kesejukan semesta, untuk menghargai diri kamu sendiri. Nah di sini tentu saja kamu sudah mencapai level semakin naik tinggi dimensinya, dimensi jiwamu, dimensi imanmu. Maka di sini kamu tetap dianjurkan untuk terus menjaga spiritmu itu ya. Terus apakah ada kabar baiknya sih Mbak Aurora? Kira-kira apa ya tentang ranah keuangan, asmara, job karir? Ada nggak ya kabar baiknya? Itu tadi kan kartu pesan ya. Kabar baiknya
Apa yang sudah kamu doakan sudah lama di sini tentang keuangan, kesuksesan, ya. Di sini ada doa kamu yang berhubungan dengan ranah finansial akan tercapai. Pasangan, asmara, karir, job, di sini aku melihat ada spirit guide, malaikat penjaga yang berusaha untuk mendampingi kamu supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan di ranah percintaan kamu. Semakin mesra, semakin romantis. Pesan ketiga, Princess of Cups. Di sini aku melihat ada kemungkinan besar kamu akan dipancing emosinya oleh seseorang mungkin yang tiba-tiba datang minjam duit ke kamu, tapi nggak membalikin. Jadi ini hati-hati aja ya. Kalau bisa segera dicari tahu sekarang apakah terpercaya apa enggak ya. Dan kalau di sini kamu benar-benar ingin meninggalkan atau menolak orang-orang yang berusaha hanya memanfaatkan kamu di bulan Juli ini, ada baiknya kamu lakukan dengan secara diam-diam atau lembut saja. Nggak usah terlalu menghina, mencaci, tapi diam-diam aja secara elegan ya, supaya mereka nggak ganggu kamu lagi ya. Bagus banget. Di sini aku melihat ada energi sihir atau astral yang selama ini goda kamu, berusaha jatuhin kamu, malah semakin jatuh cinta sama kamu. Kok jadi jatuh cinta? Hati-hati ya untuk kamu yang tiba-tiba mimpi bertemu orang ganteng, orang tampan terus diajak bercinta atau gadis cantik, jangan diturutin. Kalau bisa sebelum tidur kamu berdoa, kamu meditasi untuk supaya kamu dijaga oleh Sang Pencipta ya. Sang Pencipta itu selalu menjaga kamu, tapi kadang kalau kita lupa ngafirmasi energi positif, terkadang dosa-dosa kita yang nggak sengaja kita lakukan itulah yang menghalangi. Makanya di sini perlu meditasi. Karena di sini aku melihat ada energi astral yang diam-diam jadi jatuh cinta sama kamu. Jadi tadinya dia disuruh untuk nyerang kamu, tapi jadinya malah goda kamu dan ingin lewatin alam mimpi ya. Jadi hati-hati, siapapun yang menyatakan cinta ke kamu di dalam mimpi, kalau bisa kamu tolak ya. Caranya gimana Mbak? Kalau kamu tolak, kamu berdoa sebelum tidur supaya kamu terhindar dari energi-energi yang nggak sebangsa dengan kamu untuk menjalin kasih sama kamu. Itu aja ya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana Mbak cara mutusin? Meditasi yoga jiwa ya, di live part 1 dan live part 2 di situ ada ya. Kemudian kalau bisa gabung channel langganan, seminggu sekali kita meditasi bareng-bareng. Kita sedekah cahaya untuk menolong tanah air kita dan juga dunia ya. Seperti itu supaya kamu keberkahannya ini mudah nyampe. Karena di sini aku melihat ada di antara Anda yang sudah mulai harus sedekah cahaya seperti itu. Oke, semoga readingan ini bermanfaat untuk kamu ya. Semoga bisa menginspirasi kamu. Sekian dulu readingan dari Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.